Mukjizat Al-Quran dari cara pengumpulannya. Jadi kalau memang Nabi tak bisa menulis dan membaca, mengapa turun ayat membaca? Apa yang mau dibaca? Membaca itu tidak selamanya membaca begini. Maka yang dimaksud dengan membaca di situ adalah qiraah, mengucapkan di mulut. Mulut bergerak membaca tanpa melihat teks namanya qiraah. Mulut tidak bergerak, mata melihat tulisan namanya mutalaah. Jadi datanglah Abu Bakar Siddiq bersama Umar bin Khattab melihat fenomena ini. Al-Quran belum ada lagi dibukukan 30 juz, belum ada. Al-Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper lepes, tertulis itu. Maka lalu kemudian Umar ibn Khattab mengatakan, Abu Bakar, aku khawatir kalau 70 penghafal Quran hilang, nanti Qurannya akan hilang. Gimana ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tidak berani membukukan Quran. Kenapa? Karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak ada membuat. Kalau tak disuruh dan tak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti membuat Quran ini adalah bid'ah. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Kalau tak ada pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i, semua bid'ah dhalalah, berarti Quran ini pun bid'ah dhalalah. Tapi begitu Imam Syafi'i membagi bid'ah berdasarkan sholat tarawih bid'ah, apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau ada bid'ah baik berarti ada bid'ah tak baik, maka bid'ah yang baik itu disebut dengan bid'ah hasanah atau bid'ah mustahsanah atau bid'atu huda. Hebat cerdas Imam Syafi'i. Kalau tak dibagi oleh Imam Syafi'i semua bid'ah dhalalah, maka sahabat pun masuk neraka karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tak dilakukan dan tak disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah membukukan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar setuju, melihat pertimbangan, menimbang, memikirkan, memutuskan, karena para penghafal sudah banyak meninggal dunia, maka Al-Quran kalau gitu kita bukukan. Datanglah Abu Bakar dan Umar menuju seorang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay, ya, kau anak muda yang hafalan Quranmu banyak, kau anak muda yang cerdas, kami ingin mengangkat kau jadi panitia yang mengumpulkan tulisan Al-Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, aku tak mau. Kenapa? Aku takut melakukan perbuatan bid'ah karena tak pernah dibuat dan tak pernah disuruh. Akhirnya Abu Bakar dan Umar meyakinkan Ubay, kalau tak kau susun ini, penghafal Quran sudah meninggal, zaman generasi setelah ini banyak tak hafal Quran, Quran akan hilang. Dilembutkan Allah Ta'ala hati Ubay bin Ka'ab. Akhirnya dia angkat sekretarisnya namanya Zaid bin Thabit. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, disusunlah yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Akhirnya ditulislah satu tulisan. Tulisan itu namanya mushaf. Maka ini namanya mushaf Al-Quran. Akhirnya dikumpulkanlah dari yang ada ditulis. Kenapa tidak di kertas Pak Ustadz? Karena yang punya kertas waktu itu baru peradaban tua Mesir. Ada pohon yang tumbuh di tepi sungai Nil, namanya pohon bardi. Dipotong, disusun melintang, disusun membujur, melintang membujur, melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Itulah kertas tertua di dunia, namanya kertas papirus. Akhirnya ditulis, itulah jadi mushaf Al-Quran. Tapi belum ada titiknya, belum ada komanya, belum ada tanda bacanya. Quran waktu itu hanya sebagai sekunder, primernya bacaannya hafalan. Lebih dulu hafal baru tengok tulisan, sedangkan kita sekarang lebih dulu tengok tulisan baru hafal.